Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wadhabitu fi jami'i dzalika, dan yang pasti kesimpulannya dalam hal semua itu yang dijelaskan pada video yang lalu adalah annal afwa manutun bima yashaqqul ihtirazu anhu ghaliban. Annal afwa, bahwasanya pemaafan dari agama itu manutun terkait bima yashaqqul ihtirazu anhu, dengan apa-apa yang sulit menghindar darinya ghaliban secara umum. Jadi maksudnya semua hal tentang najis yang dikira yang secara umum itu susah untuk dihindari, maka agama mentoleransi memaafkan najis tersebut. Contohnya kayak umpama di Mekah itu. Di Mekah itu yang pernah pergi haji atau pernah umroh ke sana, dari hotel menuju ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, itu banyak burung-burung merpati biasanya di sana itu. Begitu banyaknya, ratusan, mungkin bahkan ribuan, sehingga burung-burung merpati itu pastinya kan ada yang buang air, ada yang apa namanya ya, buang kotoran di situ, di jalan-jalan itu, di jalan-jalan yang biasa kita lalui. Saking banyaknya burung merpati sehingga kita tidak bisa menghindari kotoran yang ada di jalan-jalan itu, karena burung merpatinya begitu banyak, dan itulah yang disebut dengan sulit untuk dihindari. Nah, kalau sulit untuk dihindari begitu, maka kotoran burung-burung merpati tersebut itu ditoleransi oleh agama. Kalau kita nginjak kotoran burung itu terus kita sholat, maka sholatnya kita dianggap tetap sah, walaupun kita nginjak najis, cuma najis yang dimaafkan. Karena apa? Karena yashuqqul ihtirazu anhu ghaliban, sulit untuk dihindari, susah untuk dihindarinya. Jadi hal-hal yang sulit dihindari itu ditoleransi oleh agama. Ghaliban secara umum. Jadi kalau secara umum susah, ya udah berarti memang susah untuk dihindari. Tidak usah kita memaksakan diri. Insya Allah, Allah juga tahu kok. Pasti Allah tahu. Nah, itu najis yang dimaafkan. Sulit untuk dihindari. Atau umpama kemarin itu saya jelaskan bahwasanya di rumah banyak tikus. Saking banyak tikus, jadi ee-nya itu masuk ke bak mandi. Sedangkan bak mandinya airnya itu sedikit, kurang dari 216 liter. Nah, itu pun saking banyaknya tikus sehingga susah kita untuk mengusirnya, maka itu termasuk hal-hal yang dimaafkan oleh agama. Kita boleh berwudu dengan air yang ada di bak mandi tersebut, meskipun banyak tai tikusnya di situ. Karena yashuqqul ihtirazu anhu, sulit untuk dihindari. Tikusnya susah diusir, yang satu datang lagi, yang lain diusir, yang lainnya datang lagi. Jadi sangat susah untuk dihindari. Itu termasuk najis yang dimaafkan oleh agama. Wal mu'tamadu annahu la yu'fa 'an damil baraghith wal qummali wa nahwihi bin nisbati lil ma'i'i wal ma'il qalili wa in qallad damu. Wal mu'tamadu, dan menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat,
annahu bahwasanya la yu'fa tidak dimaafkan andamil baroghisi darah yang keluar dari serangga, wal kummali dan darah yang keluar dari kutu, wa nahwihi dan semacamnya serangga dan kutu, bin nisbati dengan dinisbahkan lil ma'i kepada benda cair, wal ma'il qalili dan dinisbahkan kepada air yang sedikit kurang dari 2 kulah, wa in qallad damu meskipun darahnya itu sedikit. Nah, umpama kita metes nyamuk, banyak nyamuk, terus kita tepak-tepakin nyamuknya pakai tangan, otomatis darah nyamuk itu kan nempel di tangan. Terus tangan kita cuci di ember, kita celupin tangan yang ada darah nyamuknya itu. Nah, air yang di ember itu yang otomatis kurang dari 2 kula itu terhukumi najis. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan darah nyamuk yang ada di tangan kita. Wa in qallad damu meskipun darahnya cuma sedikit, darah nyamuknya nggak banyak, cuma dikit aja. Tetap kalau nyampur sama air yang sedikit kurang dari 2 kula, maka darah nyamuk itu membuat air tersebut menjadi najis. Tidak boleh pakai wudu airnya. Dunal katsiri berbeda dengan air yang banyak. Kalau kita nepakin nyamuk, terus kita cuci tangannya di bak mandi yang airnya itu 2 kulah, 216 liter ke atas. Itu maka air tersebut tetap suci, nggak ada masalah karena airnya banyak, 2 kulah atau lebih. Walau qatala qummalan au baroghitha, seandainya ada orang membunuh kutu, au baroghitha atau serangga, baina asabi'ihi dibunuh di antara jari-jarinya, fa in kana damul hasilu katsiran lam yu'fa anhu, maka bila mana darah yang keluar itu banyak, maka darah itu tidak dimaafkan. Aw qalilan, tapi kalau yang keluar darahnya sedikit, ufiya anhu, maka dimaafkan. Alal asohi, menurut pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau kita nepak nyamuk lagi nih, banyak nyamuk di rumah, kita tepak-tepakin pakai tangan. Nah, itu ada nyamuk yang biasanya kan perutnya gede tuh, banyak minum darah sampai terbang aja berat kan, nggak bisa. Kita tepak, keluar darahnya. Saking banyaknya darah, saking gemuknya itu nyamuk, darah yang keluar banyak dari nyamuk itu. Nah, kalau darahnya banyak, terus nempel di tangan kita, terus kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Karena masih ada darah nyamuk yang banyak tadi. Nah, ukurannya banyak itu tergantung adat, tergantung umumnya. Segitu banyak apa enggak darahnya. Itu kalau darahnya banyak. Tapi kalau sedikit darahnya, nepak nyamuk, darahnya keluar cuma setitik doang. Ufiya anhu, maka tidak masalah, dimaafkan. Najis semua tetap dimaafkan kalau darah nyamuknya sedikit. Nah, gitu. Itu bedanya. Sama-sama nyamuk, sama-sama serangga, cuma kalau pas kita pukul, kita tepak darahnya itu banyak. Karena banyak nyamuk, ada 5 nyamuk gede-gede, perutnya buncit-buncit, pas kita tepak 5-5-nya darahnya keluar agak banyak. Malum ada 5 nyamuknya. Kenyang semua, habis makan darah, mati semua. Kita nggak sempat nyuci tangan langsung sholat, itu darah nyamuk bikin sholat kita tidak sah karena banyak darahnya.
Tapi kalau ada cuma satu nyamuk doang kecil, darahnya cuma setetes setitik, maka itu termasuk najis yang dimaafkan. Ufiya anhu, dimaafkan, nggak apa-apa, dipakai sholat. Halal as-sahih ini menurut pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i. Sampai sini saja dulu video kali ini. Insya Allah disusul dengan video-video berikutnya. Mudah-mudahan video-video yang kami buat bermanfaat buat umat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.